dimanapun Anda berada hari ini. Senang sekali saya menjumpai saudara sekali lagi di ruang dengar saudara, di setengah waktu istirahat saudara, dan di tengah-tengah keluarga saudara. Hari ini sekalipun badai masih bertalu-talu, namun kita percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu. Tangan Tuhan yang kuat akan terus bersama dengan kita, menyertai kita. Sebab Allah adalah Allah yang setia, yang ada dalam setiap musim kehidupan kita. Siang hari ini kita kembali berjumpa dengan call, kita online lagi. Sebuah acara yang digagas sebagai sapaan gembala kepada callers ataupun siapapun juga hari ini yang ada di rumah-rumah karena harus mengisolasi diri secara mandiri akibat COVID-19 ini. Nah, hari ini adalah hari terakhir dari minggu tentang 7 series Sengat Maut Kepahitan. Selama beberapa hari kemarin kita sudah bahas tentang sengat maut kepahitan. Bagaimana orang yang kepahitan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bagaimana tidak ada tempat bagi orang yang kepahitan dalam rencana Tuhan yang besar. Kita juga bahas bahwa kepahitan adalah sebuah landasan yang besar, yang kokoh buat iblis menguasai hidup seorang percaya. Dan kita juga tahu bahwa kepahitan itu membuat kita hidup tidak diberkati Tuhan. Hari ini kita akan masuki sesi kebenaran yang kelima, keenam, dan ketujuh. Kita akan padatkan karena 7 series ini kita akan selesaikan dalam 1 minggu ini. Nah, yang kelima kita akan bahas sebuah perkara yang menarik. Kita baca dalam Keluaran pasal 1 mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Keluaran 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal 1 ayat 12 sampai 14, demikianlah bunyi firman Tuhan. Perhatikan dengan seksama. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Perhatikan 13-nya. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Perhatikan 14-nya. Dan memahitkan kehidupan mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka. Alkitab berikan catatan di dalam Keluaran 1 ayat 14, orang-orang Israel adalah yang keluar dari Mesir, adalah orang yang generasi yang lahir, dibesarkan karena kepahitan, karena tekanan hidup yang dialami mereka ketika mereka di Mesir. Nah, saudara tahu nggak apa akibat daripada kepahitan ini sehingga saya kategorikan kepahitan ini menjadi sengat maut yang mematikan. Nah, kalau kita perhatikan orang Israel ketika dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, sepanjang jalan di tanah padang gurun itu, mereka berulang kali, berkali-kali, sering kali dan acap kali bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut terhadap pemeliharaan Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka bersungut-sungut ketika kekurangan air, mereka bersungut-sungut kekurangan makanan, mereka bersungut-sungut. Dan yang menarik adalah beberapa kali persungutan itu diakhiri dengan kalimat yang sama. Tidak cukupkah kuburan bagi kami di Mesir? Lebih baik sekarang kita kembali ke Mesir. Lebih baik kita sekarang balik badan kembali ke Mesir. Yang menarik adalah begini, kasih Tuhan. Ini sengat maut yang mematikan. Yang kelima, poin yang kelima dari 7 series ini adalah orang Israel di Mesir kepahitan. Tetapi yang menarik adalah ketika mereka dibawa Tuhan move on untuk menuju tanah perjanjian, apa yang terjadi? Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka selalu berkata lebih baik mereka kembali ke Mesir. Lebih baik mereka pulang ke Mesir. Yang menarik, yang saya menyimpulkan dari kebenaran yang kelima adalah orang yang kepahitan adalah orang yang tidak bisa diajak Tuhan untuk menatap masa depan. Orang yang kepahitan adalah orang yang hidup pada masa lalu. Perjalanan yang dibawa oleh Tuhan dengan membuat orang Israel keluar dari Mesir adalah menuju tanah perjanjian. Bicara masalah berkat bagi masa depan, tetapi yang menarik adalah mereka selalu menarik diri untuk kembali kepada masa lalu. Artinya saya percaya orang-orang yang kepahitan tidak bisa move on, tidak bisa bergerak maju ke depan seperti yang Tuhan rencanakan. Mereka hidup dengan masa lalu mereka.
Padahal kalau kita ingat kembali peristiwa Keluaran 1 ayat 14, mereka di Mesir itu dipahitkan hidup mereka. Orang yang kepahitan, saya tanya, misalnya saudara dihianati dalam pernikahan oleh suami saudara. Saudara sebenarnya pengen melupakan pengalaman itu apa tidak? Saya percaya kepahitan semuanya orang ingin melupakannya. Tetapi yang menarik, justru kepahitan itu tidak membuat mereka bergerak dari masa lampau kepada masa lalu, tetapi mereka terikat kepada masa lalu. Maksudnya bagaimana? Contoh. Kalau suatu saat saya datang ke sebuah gereja dan pelayanan, kebetulan mungkin saya khotbah tentang keluarga, lalu setelah ibadah selesai, ada seorang ibu datang sama saya, Pak boleh nggak saya konseling sebentar? Maka saya tanya dulu sama gembalanya, Pak Gembala, ada ibu yang mau konseling, apakah boleh atau tidak? Maka Pak Gembala itu bilang silahkan. Lalu kami ngobrol lah, dan terkejutlah dengan peristiwa misalnya ibu itu cerita bagaimana dia dihianati oleh suaminya, seperti apa. Dan saya menganggap ini masalah yang sangat pelik sekali, karena ketika dia cerita, dia meneteskan air mata, dia dengan berduka dengan hebatnya. Lalu setelah selesai, saya ngobrol lagi dengan Pak Gembala. Pak Gembala, tahu nggak permasalahan yang dibahas oleh ibu tadi? Karena saya mesti bicara dengan Gembala, karena nanti Gembala yang akan melanjutkan sesi konseling saya agar mereka kuat. Saya terkejut ketika Gembala itu ternyata menceritakan, oh Pak, permasalahan ibu ini begini. Ternyata apa yang diceritakan Gembala persis dengan apa yang saya terima dari ibu itu. Artinya ternyata ibu itu ketika dia cerita dengan saya, sebelumnya dia sudah cerita dengan orang lain. Nangkep maksudnya ya? Nah saya tanya, seandainya nanti ada beberapa waktu kemudian kira-kira ada pendeta lagi datang ke tempat itu, kira-kira ibu ini kalau konseling kira-kira bahas masalah yang sama enggak? Saya rasa sama. Dengan gembalanya, dengan saya, dengan pembicara selanjutnya. Kan lucu. Orang kepahitan itu ingin dilupakan, tetapi saya percaya kepahitan itu mengikat sehingga orang itu justru gak bisa lupa masa lalu. Ya, kenapa? Satu sisi kepahitan itu ingin dilupakan oleh ibu ini, tetapi saya percaya kepahitan itu mengikat, membuat dia tidak bisa lupa dengan masa lalu. Karena kenapa? Karena ciri orang yang kepahitan selalu hidup dengan masa lalunya. Ibu itu persis akan cerita, misalnya kalau suaminya digerebek, hotelnya dia tahu, hotel di mana, kamar berapa waktu digerebek, dengan satpam yang menggerebeknya dia siapa, harinya hari apa, jam berapa, persis dengan detail dia tahu. Kenapa? Dia bisa cerita dengan jelas, harinya hari apa, digerebeknya jam berapa, nama hotelnya apa, nomor kamarnya berapa. Kenapa dihafal demikian? Karena saya percaya, karena dia sering mengulang terus kisah itu, cerita itu kepada banyak orang. Kepada gembalanya, kepada saya, kepada pendeta yang nanti akan datang lagi. Semakin dia cerita ulang lagi, saya berani pastikan ibu itu justru tidak akan lupa kisahnya. Malah dia akan lebih jelas, lebih tahu, lebih mengingat karena dia cerita ulang. Nah sama dengan orang Israel, ketika mereka kepahitan, apa yang terjadi? Mereka benci dalam tanda petik dengan kepahitan itu, tetapi kepahitan itu mengikat, membuat mereka tidak bisa move on kepada kehendak dan rencana Allah. Makanya perhatikan, dari 600.000 orang laki-laki yang keluar dari Mesir, 599.998 laki-laki itu mati di padang gurun. Cuma 2 yang selamat, Yosua dan Kaleb. Artinya kepahitan itu bagi Tuhan sesuatu yang membuat Tuhan gak bisa bekerja dengan hebat. Orang yang kepahitan selalu hidup dengan masa lalunya. Orang yang kepahitan hidup dengan masa lampaunya. Dan dia sangat sulit dibawa Tuhan untuk memasuki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Makanya tidak heran, perhatikan. Orang yang kepahitan sangat senang sekali cerita dengan masa lalu. Ya, seorang istri tadi cerita dihianati oleh suaminya berzina dengan perempuan namanya siapa, umurnya berapa, asal dari mana, digerebeknya di mana, di hotel mana, di kamar berapa, dia gerebek dengan satpamnya namanya siapa, semua dengan detail dia pasti hafal.
Kenapa? Karena kepahitan itu membuat dia bicara terus, ngomong terus. Saya nggak bisa lupa. Sama dengan orang Israel, setiap persungutan selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. Kita lebih baik ke Mesir. Jadi yang kelima saya bilang, kepahitan itu mematikan, sengat maut yang mematikan. Karena orang yang kepahitan itu tidak bisa dibawa Tuhan dalam kehidupan masa depan. Dia akan hidup dalam kehidupan masa lampaunya. Makanya tidak heran di gereja-gereja banyak orang yang cerita selalu di gereja. Di dalam kehidupan kita orang bergereja ya, jemaat anak Tuhan, ada orang-orang tertentu yang senang sekali membanggakan kisah masa lalunya. Om waktu muda begini, begitu. Diulang terus setiap berjumpa. Kenapa? Dia enjoy dengan masa lalunya. Dan orang yang seperti ini, saya berani pastikan sulit keluar dari masa lampau dan sulit untuk menikmati janji Tuhan di masa depan. Padahal kalau kita perhatikan, Tuhan selalu bicara masa depan. Ya, ketika Tuhan perintahkan Abraham, Tuhan gak pernah pertimbangkan keberangkatan Abraham dengan masa lalunya. Dia selalu bilang, pergilah dari negeri ini, dari negeri sanak saudaramu ke tempat yang aku tuju. Artinya bicara masa depan. Ketika Petrus menyebut di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, maka Simon disebut nama Petrus. Artinya batu karang yang kokoh. Sekalipun Yesus tahu Petrus adalah seorang peragu yang hebat. Karena 3 kali dia menyangkal Yesus. Tuhan tidak lihat masa lalu, dia lihat masa depan. Jadi perbedaan cara kerja iblis dengan cara kerja Tuhan. Iblis selalu mendakwa kita dengan masa lalu kita. Makanya tidak heran ada orang-orang hamba Tuhan yang tidak bisa keluar dari himpitan masa lalu mereka. Karena iblis selalu menteror dengan masa lalunya. Engkau pemabuk, engkau penjina, engkau laki-laki yang tidak benar. Itu yang seringkali membuat kita gak bisa keluar dari masa lalu kita. Padahal Tuhan selalu bicara masa depan. Tuhan tidak pernah ungkit dosa kita. Tuhan tidak pernah ingat kesalahan kita, tetapi yang Tuhan mau lihat adalah masa depan kita. Jadi oleh sebab itu yang kelima hari ini, kenapa kepahitan itu sengat maut yang mematikan? Karena orang yang kepahitan tidak mungkin memperoleh berkat Tuhan di masa depan, karena mereka hidup di dalam masa lalu mereka. Makanya perhatikan, ada sebuah ilustrasi ya. Kalau mobil itu ada kaca yang untuk melihat ke belakang, yaitu kaca spion. Dan di depan setir kita ada kaca yang besar di depan. Artinya untuk melihat ke depan kita perlu kaca yang besar. Yang wide-nya cara lihatnya melihatnya lebih luas. Tetapi untuk melihat ke belakang hanya sekecil kaca spion. Artinya kita boleh menoleh ke belakang sesaat, tetapi kita harus mengerahkan kekuatan kita, mengerahkan konsentrasi kita lebih banyak melihat ke depan. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas masa depan kita ya. Jadi yang kelima, saya percaya kepahitan itu membuat kita tidak bisa bergerak menuju janji Tuhan. Tidak bisa move on karena hidup dalam masa lampau. Yang keenam, kita lihat dalam Bilangan pasal yang ke-16. Kenapa kepahitan itu menjadi sesengat maut yang mematikan? Bilangan 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita lihat. Perhatikan. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Judulnya pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Perhatikan kalimat-kalimat yang saya bacakan buat saudara lewat firman Tuhan ini. Korah bin Yitsar bin Kehat bin Lewi. Jadi Korah itu anaknya Yitsar, cucunya Kehat, cicitnya Lewi ya. Jadi ini generasi yang keempat. Korah, Yitsar, Kehat, Lewi. Jadi generasi yang keempat yang lahir di Mesir ya. Setelah Lewi itu bapaknya anak-anak Israel Yakob ya. Dikatakan beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben. Jadi Yitsar, Korah sendirian orang Lewi bersama dengan 3 saudaranya orang-orang daripada Ruben, dikatakan mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang dipilih oleh rapat, semuanya orang kenamaan.
Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Yang menarik ada dua kelompok. Kalau kita lihat yang pertama Korah bin Yitsar bin Kehat bin Lewi. Ini keturunan Lewi. Dan ketiga orang saudaranya anak-anak Eliab, yang dikatakan Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, memberontak kepada Musa. Padahal embarkasi pemberontakan mereka bukan hanya kepada Musa. Korah memberontak kepada Harun, anak-anak Ruben memberontak kepada Musa. Pemberontakan itu terjadi gara-gara kenapa? Coba lihat ayat yang ke-8 dan 9-nya. Kepada Korah, perhatikan. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Musa menegur Korah karena ternyata embarkasi pemberontakan Korah bukan kepada Musa tetapi kepada Harun. Karena apa? Karena Alkitab berikan catatan, dia menegur, bukankah Tuhan telah memisahkan engkau menjadi alat di tangan Tuhan supaya melakukan pekerjaan pada kemah suci. Padahal perhatikan, Korah bin Yitsar bin Kehat bin Lewi. Lewi dipilih Tuhan menjadi imam Tuhan, menjadi bangsa yang kudus, melayani Tuhan. Dan dari Lewi ini Tuhan pilih keturunan Harun menjadi imam. Jadi garis keturunan Harun lah yang boleh jadi imam. Dan Kehat ini anak Lewi bukan langsung dari Harun ya. Dia ditugaskan Tuhan, kalau kita baca di Bilangan pasal 4, dia adalah orang yang terdekat dengan Harun, imam besar, karena tugasnya adalah mengelola, merawat, dan mengangkat barang-barang di ruang Maha Kudus. Padahal klasifikasi ruang Maha Kudus hanya boleh yang masuk imam besar, dan itu pun hanya setahun sekali. Pada hari Raya Yom Kippur, hari Raya Pendamaian. Artinya orang ini orang yang dekat dengan Harun, dan mereka memberontak garisnya karena orang Lewi. Dia memberontak kepada Harun, dia ingin mendapatkan jabatan imam. Nah sedangkan Ruben memberontak kepada Musa, Datan dan Abiram dan On bin Pelet. Itu kenapa? Karena mereka merasa mereka anak daripada Ruben, generasi anak pertama daripada Yakob. Lihat dua sisi ini, yang satu berontak pada Musa, bicara masalah kepemimpinan Musa, leadershipnya. Yang kedua, Korah ini memberontak pada Harun, bicara masalah kepemimpinan dan imam. Artinya kenapa dua orang ini bisa nyetel? Nah, di sini saya bilang, inilah yang saya sebut, kepahitan itu sengat maut yang mematikan. Kenapa? Karena sengat maut, kepahitan itu kenapa saya katakan menjadi sengat maut, kepahitan menjadi sengat maut yang mematikan? Karena perhatikan, kepahitan itu seringkali menjadi awal daripada pemberontakan. Ya. Dan kepahitan itu ingat kisah ini. Orang yang pahit selalu berkumpul dengan orang yang pahit. Korah kepahitan dengan pemberontak kepada Harun, Datan dan Abiram dan On bin Pelet berontak kepada Musa. Dua kelompok orang ini sama-sama kepahitan dan mereka ngumpul. Dan saya percaya dimanapun juga, baik di gereja, baik dalam bernegara, hari-hari ini orang yang kepahitan akan kumpul dengan orang yang kepahitan. Dan biasanya akhirnya adalah hati yang tidak mau tunduk atau memberontak. Ya, lihat. Kita harus sadar hari ini jebakan iblis yang mematikan sekali hari ini. Kepahitan itu selalu kumpul dengan orang yang kepahitan. Dan kalau kepahitan itu kita anggap bara, ketemu orang yang kepahitan bara, waktu kumpul bara itu akan menyala. Akan menyala. Makanya hari ini Callers dimanapun Anda berada, saya ingatkan kita. Kalau engkau punya hal yang tidak enak dengan gembalamu, pemimpin rohanimu, jangan kumpul dengan orang yang sama yang menikmati kepahitan itu.
Sebab kalau engkau kumpul, bara itu akan berubah menjadi api yang akan menghanguskan kita. Sama seperti Korah, Datan dan Abiram dan Onbin Pelet. 4 orang ini memberontak dalam pemberontakan yang berbeda. Satu memberontak kepada kepemimpinan Musa, bicara leadershipnya. Yang satu kepada Harun, bicara masalah keimamannya. Dan apa yang terjadi? Kepahitan ini mereka kemas sedemikian rupa, sehingga Alkitab berikan catatan dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Mereka memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang Kanaan. Lihat kepahitan mereka, mereka impartasikan, mereka bagikan sehingga mempengaruhi 250 orang ini. Jadi hari ini saya mau bilang begini loh, scholars. Jikalau di antara kita ada yang kepahitan, jangan berteman dengan mereka. Karena bara yang mereka bawa akan terimpartasi dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Hampir 15.000 orang mati karena dihajar Tuhan. Rebellion spirit itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Tetapi itu cikal bakalnya, roh pemberontakan, rebellion spirit, cikal bakalnya adalah kepahitan. Dan itu terjadi ketika kita bersekutu dengan orang yang kepahitan secara bersamaan. Saya mau katakan hari ini kalau saudara bisa lihat. Di dalam gereja orang yang kepahitan kumpul dengan orang yang kepahitan. Di dalam negara orang yang kepahitan kumpul dengan orang yang kepahitan. Itu sesuatu yang normal. Tetapi bahaya sekali karena kepahitan itu adalah akar daripada rebellion spirit, roh pemberontakan. Kenapa? Karena kita merasa kepahitan kita benar, didukung oleh orang lain. Bayangkan 4 orang ini mempengaruhi 250 pemimpin-pemimpin orang Israel, bahkan membuat 15.000 orang mati gara-gara kepahitan ini. Jadi dengan kata lain yang keenam, kenapa saya katakan kepahitan itu sangat maut yang mematikan? Karena kepahitan, kalau kumpul dengan kepahitan biasanya akan muncul pemberontakan. Ya, jadi kita akan menemukan kebenaran yang keenam bahwa kepahitan itu berbahaya. Karena itu cikal bakal pada pemberontakan. Nah ini poin yang ketujuh yang terakhir kita lihat ya. Kembali ke Wahyu pasal 8 kita lihat. Ayat 10. Perhatikan. Kitab Wahyu di akhir zaman menceritakan tentang akhir zaman. Jadi saya mau paparkan gini yang ketujuh. Ada beberapa dosa yang menjadi primadona dan prima dosa di akhir zaman ini. Kenapa? Karena dosa ini menghancurkan, memberikan kehancuran yang paling besar dalam kehidupan orang percaya. Dosa ini memberikan catatan, menyebabkan kehancuran yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain dalam di akhir zaman ini. Coba kita perhatikan. Kita lihat ya. Wahyu 8 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuh dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itulah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Alkitab berikan catatan gambaran ketika malaikat ketiga meniup sangkakala. Dari langit jatuhlah sebuah bintang yang namanya Absintus, dan bintang ini dikatakan menimpa sepertiga dari sungai-sungai dari mata air. Semua air dikatakan sepertiganya tertimpa oleh Absintus ini. Dan banyak orang mati karena minum air ini. Absintus artinya pahit. Alkitab sudah memberikan early warning bahwa salah satu pembunuh terbesar dari iman orang percaya di akhir zaman ini adalah kepahitan. Coba lihat lagi Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Ya. Wahyu 12 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Poin yang kedua yang kita temukan, selain daripada perjinahan, selain daripada kepahitan,
menjadi pembunuh terbesar dalam kehidupan orang percaya di akhir zaman ini. Yang kedua kita lihat Wahyu pasal 12 ayat 3 dan 4. Dikatakan Yohanes melihat seekor naga merah yang besar berkepala 7 berterang 10 di atas langit, di langit. Dan dia lihat juga ada bintang-bintang yang banyak. Dan dikatakan sepertiga bintang itu diseret oleh ekor naga dan dilemparkan ke bumi. Artinya sepertiga bintang itu diseret oleh ekor naga. Naga itu personifikasi daripada setan. Bintang itu siapa? Bintang itu hamba Tuhan, orang percaya, orang benar. Di akhir zaman ini akan rontok, akan jatuh, diseret oleh ekor naga. Nah, ekor naga ini adalah simbol apa? Kalau kita perhatikan secara anatomis binatang, ekor itu selalu berdekatan dengan kelamin. Bahwa artinya Alkitab sudah memberikan pemaparan buat kita hari ini. Sepertiga orang benar, sepertiga orang percaya, sepertiga anak Tuhan jatuh karena dosa seksual. Jadi dosa seksual, dosa kepahitan itu pembunuh terbesar orang percaya di akhir zaman. Yang ketiga kita lihat dalam Matius pasal yang ke-24. Kita lihat Matius 24 ayat 5 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Ada 3 mesin pembunuh terbesar yang iblis punya, yang akan membinasakan orang percaya, yang akan membunuh orang benar, yang akan menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Ayat bagian yang ketiga, poinnya yang ketiga, Matius pasal 24 ayat 4 sampai 6 bilang begini. Matius 24 dan 25 juga pengajarannya tentang akhir zaman. Jadi paralel dengan akhir zaman ini. Matius 24 bilang begini, jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, perhatikan. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi 3 perkara yang menjadi alat pembunuh, mesin pembunuh iman orang percaya yang luar biasa di akhir zaman ini. Yang pertama adalah kesesatan, penyesatan. Yang kedua perjinahan, yang ketiga kepahitan. Artinya hari ini kita mesti sadar, kita harus fighting betul-betul. Kita harus fight betul-betul dengan yang namanya kepahitan. Karena kepahitan itu menjadi salah satu primadona dan prima dosa di akhir zaman ini. Karena tiga hal inilah yang akan membinasakan banyak orang percaya. Bahkan Alkitab berikan catatan dalam kitab Wahyu pasal 12, perjinahan itu menjatuhkan sepertiga bintang-bintang di langit. Ayat pasal 8 ayat 9 dan 11, absintus ya, si bintang yang namanya pahit itu jatuh menimpa sepertiga dari mata air itu. Dan banyak orang mati ketika minum air itu. Dan Alkitab saya bilang Matius 24 ayat 4 dan 5, yang akan menjatuhkan orang percaya. Yang ketiga adalah yang namanya penyesatan. Jadi hari ini gereja harus sadar, anak-anak Tuhan harus aware, scholars harus mengerti sekali bahwa kepahitan itu perangkap hebat yang menjerat orang sehingga orang akan kehilangan iman dan pengharapannya kepada Allah. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mendapatkan 3 poin dari 7 series ini tentang sengat maut kepahitan. Yang pertama, orang yang kepahitan adalah orang yang tidak bisa move on, hidup dengan masa lalu. Ya, karena selalu ingat dengan masa lalu. Yang kedua, orang kepahitan itu adalah benih daripada pemberontakan. Kenapa? Karena orang kepahitan akan selalu mencari gelombang yang sama dengan orang yang pahit. Baik di dalam gereja, dalam pemerintahan, dimanapun juga, orang kepahitan akan kumpul dengan orang yang kepahitan. Karena gelombangnya sama. Dan biasanya itu akhirnya bisa jatuh dalam sebuah pemberontakan. Dan yang ketiga kita disadarkan pada siang hari ini, kenapa kepahitan sengat maut yang mematikan? Karena ini menjadi senjata andalan iblis di akhir zaman di antara 2 yang lain, yaitu penyesatan dan perjinahan. Karena kepahitan itu akan membinasakan banyak orang di akhir zaman ini. Oleh sebab itu mari anak-anak Tuhan, callers, sepanjang seminggu ini kita belajar tentang sengat maut yang kepahitan ini. Saya berharap kita semua akan diberkati dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pertolongan demi pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kami.
Kami membutuhkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami. Kami membutuhkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hari ini lewat kebenaran firman Tuhan bahwa kepahitan, luka batin, bitterness ini menjadi salah satu senjata andalan iblis di akhir zaman yang akan membinasakan, yang akan membunuh begitu banyak iman orang percaya. Oleh sebab itu hari ini kami rindu berjuang dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Agar kami diteguhkan dan dikuatkan oleh setiap firman yang kami dengar. Setiap firman yang kami hidupi lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini kuasa pengampunan, roh pengampunan menguasai hati dan pikiran kami. Kuasa kasih Tuhan memelihara hati dan pikiran kami. Sehingga kami tidak mudah mengalami kepahitan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Ingat malam ini kita masih berjumpa dengan call malam. Kita online lagi. Sebuah sapaan gembala buat kita semua. Malam ini kita bahas tentang pengharapan hope. Sesi yang kedua yang akan diajarkan, disampaikan oleh Pak Timotius Hermawan. Jangan lupa saudara bergabung dengan Pak Timotius Hermawan untuk malam ini. Minggu depan saya sedang siapkan sebuah seri pengajaran 7 series juga tentang the power of giving. Karena saya sadar hari ini tentang memberi persembahan kepada Tuhan itu menjadi sangat viral sekali di beberapa medsos, dibahas segala sesuatunya, dan kita coba akan lihat dari sisi yang agak sedikit berbeda sepanjang minggu depan ya, sehingga kita mendapat gambaran yang seperti Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati.